Advokat tersandung kasus hukum Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal berpendapat bahwa menjalankan tugas sebagai advokat sebagaimana dilindungi pasal 16 Undang-Undang Advokat Job Putusan MK nomor 26, Perundang-Undangan nomor 11/2013. Selain itu, advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam penanganan perkara. Contoh kasus yang dialami lawyer senior Tony Budijaya tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam penanganan kasus sengketa aset antara Finmar Overseas, Ltd, dan PT Sumi Asih. Tony, yang bertindak sebagai kuasa hukum Finmar Overseas, Ltd, malah ditetapkan sebagai tersangka, padahal Tony bertindak sebagai lawyer menjalankan tugasnya sebagai advokat dalam penanganan perkara sengketa kliennya itu. Sengketa berawal dari putusan International Center for Dispute Resolution, ICDR, pada Mei tahun 2009 lalu, yang memerintahkan PT Sumi Asih untuk membayar sejumlah kewajiban kepada Finmar Overseas, Ltd, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menetapkan putusan ini dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri Bekasi melalui jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada 2016. Namun, dalam proses eksekusi terhadap aset PT Sumi Asih berupa tanah dan bangunan di Bekasi terhambat oleh penolakan dari PT Sumi Asih dengan alasan perbedaan nama perusahaan. Beberapa upaya sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi rentang waktu Desember tahun 2016 hingga Januari tahun 2017 gagal dilaksanakan. PT Sumi Asih berargumen bahwa ada perbedaan antara PT Sumi Asih dan PT Sumi Asih Oleochemical Industry. Namun, pengadilan menolak dalih ini dan menegaskan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah entitas yang sama. Tony hanya menjalankan tugasnya sebagai advokat sebagaimana dilindungi pasal 16 Undang-Undang Advokat Job Putusan MK nomor 26, Perundang-Undangan nomor 11 tahun 2013. Selain itu, advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam penanganan perkara. Pada 2023, Tony malah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana terkait dugaan tindak pidana pengaduan palsu dan atau pengaduan fitnah sebagaimana dalam pasal 220 KUHP dan atau pasal 317. Penetapan tersangka ini mendapat kritik karena dianggap tidak menghormati peran advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam pembelaannya, Tony Budijaya telah berulang kali menanggapi undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuktikan bahwa ia selalu kooperatif selama proses hukum berlangsung. Hingga kini status tersangka masih melekat, meski ia belum pernah didengar keterangannya secara resmi. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat saat mereka bertugas membela kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugasnya dengan iktikat baik-baik di dalam maupun di luar sidang sebagaimana termaktub dalam putusan MK nomor 26 Perundang-Undangan nomor 11 tahun 2013, pengujian pasal 16 Undang-Undang Advokat. Tony pun menguji langkah kepolisian soal sah tidaknya penetapan tersangka melalui permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Tony mendalilkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Mengacu aturan tersebut, tanggung jawab hukum terhadap tindakan laporan polisi pemohon semestinya berada pada klien pemohon selaku pemberi kuasa. Sebagai pemohon pra-peradilan, Tony menegaskan bahwa semua tindakan hukumnya untuk membela hak-hak kliennya, Finmar Overseas, Ltd. Hal ini sesuai putusan International Commercial Dispute Resolution atau ICDR, yang eksekusinya telah didukung oleh pengadilan di Jakarta Pusat dan Bekasi. Laporan yang diajukannya ke Mabes Polri juga dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, bukan atas nama pribadi.
Berdasarkan putusan jurisprudensi terkait, tindakan yang dilakukannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tim investigasi S3 PPNT melihat terdapat banyak kejanggalan sejak proses pemeriksaan hingga terbitnya surat penetapan tersangka. Dalam permohonan pra-peradilan, Tony meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan surat panggilan dan penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya atas dugaan pengaduan palsu atau fitnah terhadap penguasa tidak sah secara hukum. Pemohon pun juga menuntut agar penetapan tersangka terhadap dirinya dibatalkan, termasuk agar penyidik menghentikan penyidikan terhadap Tony Budijaya, agar martabatnya dipulihkan dan mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya selama masa penetapan tersangka tersebut. Namun, permohonan pra-peradilan ini dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta dikarenakan jaksa penuntut umum dengan cepat melimpahkan perkara pokoknya ke pengadilan. Padahal, Tony sudah meminta agar sidang pra-peradilan digelar terlebih untuk mendapatkan putusan. Belum diputus, perkara pra-peradilan, Red, dianggap gugur karena JPU langsung melimpahkan perkara ke pengadilan, Red, meski kami sebelumnya sempat minta agar digelar dulu. Berdasarkan informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan nomor 690, Pit.B. 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang sidang perkara atas nama Tony Budijaya dengan agenda pembacaan surat dakwaan digelar pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024 lalu. Sekian laporan tim media investigasi mabes.co.id, Arter Noia dan tim melaporkan.